Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal mereview salah satu hero triple S di server Cina ya teman-teman ya. Yang dimana di episode sebelumnya itu saya udah menduga jauh-jauh hari ya, 1 bulan sebelumnya itu akan ada Kushina Uzumaki ya. Kemudian kemarin ada bug juga dan ada perubahan di shop. Itu menandakan adanya perilisan hero baru kemungkinan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Dan ternyata 1 hari kemudian justru dikeluarkan ya untuk hero barunya yaitu Kushina Uzumaki teman-teman. Jadi dia tipe angin dulu ya. Tipe angin. Jadi ini gambarnya ya sesuai dengan gambar di awal. Oke, penampakannya gimana kita lihat gacanya ya. Ini nih bentuknya Kushina. Anjay. Dia kayak gini teman-teman. Jadi gacanya pakai scroll yang oranye ya, bukan scroll Madara atau pain yang triple S. Dia kayak gini penampakannya, rambutnya terbang-terbang. Kemudian ini senjatanya teman-teman di 1000 ya, kayak biasa ini ada scroll triple S, SS plus dan bone dan juga lainnya ya. Ini bukan bone maksudnya favor ya, favor gitu ya. Oke, favornya Kushina berarti yang mana ya? Yang paling bawah kali ya, ini ya. Ini sepertinya favornya Kushina. Oke gitu teman-teman, kita langsung masuk aja ya. Saya mau lihat collectionnya dulu gambarnya kayak gimana gitu. Ini yang lain nih sebatas ini ya teman-teman, sebatas kotak nih ya. Sebatas kotak ya, lebih-lebih dikit lah, nggak apa-apa lah, lebih-lebih dikit. Kesini anjay. Wah gila. Lebihin batas ya, oke lah. Lucu lucu lucu. Desain karakternya bagus ya. Kemudian saya mau lihat lagi dari sisi sini. Ini sama nggak ya kayak yang di spoiler kemarin ya bentuknya? Sama ya? Kayak yang di spoiler mirip. Coba kita lihat ya. Gini penampakannya teman-teman. Nah, ini terbang-terbang, dia tipenya angin ya, sesuai dugaan di shop. Kemudian tipenya tanker katanya ya. Tanker nih ya, kita lihat nanti seberapa tanker dari Kushina. Sebelum masuk, saya bakal kasih tahu dulu bahwa Kushina ini bakal jadi tanker banget teman-teman. Terutama di tipe angin ya. Karena di tipe angin tuh tanker baru ada si Kazekage Gara. Gitu ya, ini tanker banget teman-teman. Kemudian dia triple S kayak biasa. Pasifnya bakal saya terjemahin nanti di Word. Dan ini bondnya ya, kita lihat bondnya apa aja. Minato susah, Naruto punya Nagato. Oke, dia Uzumaki ya, keluarga Uzumaki dan satunya suaminya. Ini senjatanya, kemudian oke dari senjatanya kita tahu dia bawa untuk menyegel Jinchuriki ya. Segel Kyuubi. Kemudian udah ya. Untuk gameplaynya nanti bakal saya setel di akhir video. Nanti saya bakal jelasin dulu pasif sama skillnya dan ultimate-nya biar teman-teman nanti mudah buat mencerna gameplaynya ya. Oke, saya bakal bantu terjemahin nih. Udah ada siapan. Jadi Kushima Uzumaki rilis pada hari ini teman-temannya 11 Desember di waktu Indonesia Barat. Dimana seperti ini karakternya. Untuk pasif pertama teman-teman. Ini love pen ya, jadi panci kesayangan. Dia skill satunya katanya single target ya, single target satu musuh doang. Meningkatkan damage skill dia 20%. Ini damage flying pen-nya naik 20%. Dan memberikan damage tambahan sebesar 7% kepada musuh sebanyak max SP-nya musuh ya. 7% dari max SP-nya musuh. Lumayan nih gede nih, digetok. Dan mengheal, Crystal tuh ngeheal sebesar 70% darah dia. Jadi darah ini kan tadi kan kena damage ya. Jadi 70% ini bakal di heal yang dibagi ke 2 ninja dengan darah terendah. Jadi nanti ada 2 ninja kita bakal ngeheal darahnya gitu ya katanya gitu. Oke, jadi untuk skill satu ini dia cuma naikin damage, extra damage dan juga ngeheal doang ya. Kita nanti bakal lihat selanjutnya mungkin ya untuk tankernya ada di mana. Nah ini ultimate-nya teman-teman. Ultimate-nya cukup simpel ya. Dia katanya single enemy ya. Jadi nyerang satu musuh yang ada di belakang. Tapi random nih teman-teman. Random ya yang ada di belakang background. Dan meningkatkan damage dia. Dan juga damage avoidance. Ini saya kurang tahu apa ya the translate-nya. Dan hit rate-nya sebesar 10 sampai dengan 30% dapat meningkat ya. Nanti mungkin
ulti pertama nih bisa ngacak, bisa 20%, bisa 30% gitu ya. Dan mengurangi target critical strike strength. Kalau dilihat dari sini critical damage ya, critical damage musuh bakal dikurangi. Jadi nanti musuh kalau critical tuh damage-nya nggak terlalu sakit. Dan block strength, kemampuan bertahan dari musuh. Jadi nanti kalau musuhnya ada block, itu tetap kena sakit ya, justru sakit. Kalau biasanya kan teman-teman kalau muncul adanya block tuh biasanya damage-nya dikurangi ya. Nah, justru kalau ada Kushina itu musuhnya kalau di ulti musuhnya ada block, itu bahkan lebih sakit daripada orang yang tidak ada bloknya. Itu gokil ya. Ini baru ada satu kali nih di game ini. Sebesar 25% dan dia bisa diberi debuff ya ini ya. Jadi semacam debuff itu selama 2 ronde. Debuffnya itu seperti itu. Kemudian dia bakal nge-heal darah dari hero yang ada di depan, barisan depan sebesar 180% dari defense dia. Jadi memang nge-heal juga nih ultinya ya. Banyak nge-heal dari awal tadi ya. Kemudian memberikan 50% untuk nge-seal target. Seal itu apa? Seal itu dia tidak bisa apapun actingnya. Jadi dia tidak bisa apapun. Ulti nggak bisa, skill nggak bisa, cakra nggak naik. Nah, dan tidak bisa menambahkan cakra gitu ya katanya. Sampai 2 ronde. Ini lama teman-teman 2 ronde. Satu ronde aja ngeselin ini 2 ronde. Dan efek ini tidak bisa dihapus ya teman-teman ya selama 2 ronde ini. Tapi dia tuh bisa hilang ya katanya bisa pergi efeknya apabila dia terkena damage lebih dari 20% HP dia gitu ya, total HP dia. Jadi intinya gini, kemungkinan besar hero yang di ulti sama Kushina kalau kena seal gitu ya 50% kemungkinannya itu tidak mungkin bisa gerak selama 2 ronde. 2 ronde tuh lama ya. Jadi dia harus kena damage 20% dulu baru nanti bisa gerak. Intinya gitu kalau sepengetahuan saya. Bukan karena 2 rondenya tapi karena target HP-nya tuh harus berkurang 20% dulu supaya musuhnya terbebas dari seal gitu. Oke, ultinya bagus banget, cocok buat tipe tanker ya. Dia nurunin crit damage, nurunin block juga, sampai ningkatin damage dia gitu ya. Bahkan sampai nge-seal. Ini cocok banget sebenarnya untuk sebagai role defender. Oke, mantap. Nah, ini join attack-nya teman-teman ya. Karena di sebelumnya itu saya menerawang bahwa tipe angin tuh akan masuk ke tipe join attack. Dan di sini udah terbukti ya, di Kushina pun join attack-nya sangat mendukung. Gini, saya jelasin. Yang pertama dia large float. Large float itu adalah high float, teman-teman. High float itu biasanya digunakan untuk sebagian orang doang. Di receive ya. Di repulse gitu ya. Ini bakal kepake, teman-teman. Kecuali nanti teman-teman lihat aja lah ya. Karena tiap line up kan beda ya. Ini high float kemungkinan bakal kepake. Kemudian dia kaosnya adalah knockback. Oke, kaos knockback banyak ya, biasa. Ketika musuhnya terkena kontrol gitu ya, efek. Jadi kontrolnya adalah yang bikin pusing-pusing tadi ya. Itu this attack ignore 60% defense. Nah, defense-nya tuh bakal diabaikan sebesar 60%, katanya gitu. Cuman yang punya kontrol nih siapa? Si Jiraiya. Makanya saya utamain kalau tim angin masukin Jiraiya juga ya, karena Jiraiya tuh bisa ngebuff attack dari tipe angin yang pertama. Yang kedua dia bisa buat kontrol juga ultinya. Gitu ya. Oke, dia bakal mengabaikan 60% dari tahanan musuh. Bagus. Kemudian ini pasti bintang 5-nya teman-teman ya. Dia itu bakal meningkatkan HP Jinjuriki. Karena teman-teman, ternyata Kushina ini Jinjuriki gitu loh. Dia kalau disandingin sama Killer Bee itu bakal jadi raksasa gitu ya. Kita lihat dulu ya. Ah, ini ada Jinjuriki teman-teman ya. Ini nih artinya Jinjuriki. Jadi dia kalau teman-teman punya Killer Bee, ini bisa jadi raksasa juga nih. Wah, gila sih parah ya. Penampakannya kayak gimana nih, serem. Karena dia kan pernah jadi Jinjuriki ekor 9 ya teman-teman ya. Kayak gitu. Dan meningkatkan healing dia sebesar 30%. Oh iya, ini HP Jinjurikinya berapa persen gitu ya naikin darahnya. Itu ada di sini. Ini nggak bisa ya. Ah, ini 5% teman-teman. Lumayan ya. Ketika Kusinanya hidup gitu ya, Jinjuriki lain itu menerima
darahnya sebesar setengahnya, jadi 15% ya. Gitu. Ketika ini bakal nge-heal terus ya berarti ya Jinchuriki ya. Wah, gila sih berarti tim Jinchuriki kalau gini ekor yang tipe angin nih. Ketika sedang bermain gitu ya, setiap Jinchuriki eh Jinchuriki ninja selain dirinya gitu ya, misalkan ada Naruto, ada Killer Bee atau Yugito gitu ya. Itu bakal memberikan Kushina attack power sebesar 5%. Wow. Skill resisten dan juga ultimate resisten. Astagfirullah. Ini gila sih, ini gila. Ini gila. Ini gila, teman-teman. Bentar ya aku. Ini kencang juga ya. Gitu ya. Jadi dia bakal meningkat 150 mana tadi ya? Naikin 5% mulai dari attack, resisten atau ketahanan dan juga ketahanan dari ultimate. Ini kalau misalkan kita punya anggaplah 3 Jinchuriki ya. Naruto, Killer Bee ekor 4, ekor 9, ada 3 berarti ya. Berarti 3 dikali 5% itu sekitar 15%. Ini gede sekali ya. Ini makanya dia jadi tipe tanker. Ini sebenarnya sangat OP teman-teman, sangat OP. Percaya sama saya. Dia nahan ulti sama nahan serangan biasa. Dan ketika Jinchuriki hero dia mati gitu ya, misalkan ekor 4 kita mati, si Kushina ini dapat 150 cakra, itu setara kayak sepertiga cakra dia ya, 30%. Dan 5% damage ultinya bertambah. Dan dapat di stack atau ditumpuk sebanyak 4 kali. Oke, gila. Bisa sampai 20% ya ultinya naiknya ya. Kemudian dapat mendapatkan bone effect. Bone effect itu apa? Ketika Uzumaki Naruto atau Namikaze Minato ada di dalam lapangan, ketika Kushinanya menerima fatal damage ini eh, membunuh Kushina gitu ya. Dia tidak akan mati langsung gitu. Jadi masih ada kehidupan, tapi dapat mengkonsumsi cakra dia. Jadi cakranya bakal dihabisin 200. Jadi di sini syaratnya adalah cakranya harus di atas 200 ya. Kalau dia di cakranya di bawah 200, kemungkinan besar dia tidak akan bisa hidup kembali atau bisa mati lah istilahnya ya. Gitu. Kalau dia masih ada di atas 200, dia bakal tetap hidup, tapi cakranya hilang 200 dan menggantikannya ke HP dia ya. HP-nya sebesar defense dikali 5. Dikali 500% itu artinya dikali 5. Jadi kalau defense dia adalah ini ya 1600, mungkin anggaplah 10.000 ya. Berarti 10.000 dikali 5, 50.000 darah dia bakal terheal gitu. Efek ini dapat trigger lebih dari satu kali per ronde dan lebih hanya bisa aktif satu kali per ronde dan dapat aktif 3 kali dalam permainan. Oke, bisa aktif 3 kali berarti ya. Nah ini Ogi ketiganya ya, Ogi yang ada di bintang 6 atau di paling kanan, yaitu sebelum dia melakukan ultimate, sebelum dia ngulti gitu ya, pada ulti yang pertama, defense dia meningkat 40%. Jadi kalau yang bisa saya tampung di sini bahwa dia setelah ulti bakal jadi tanker banget teman-teman ya. Oke, gila ini parah sih, parah seriusan. Dia benar-benar main tanker nih ya. Oke, jadi nanti kita bakal review ya. Katanya dia bisa nge-seal juga, kita mau lihat. Nge-seal terus ultinya single target dan lain sebagainya. Oke, kita cek teman-teman gameplaynya. Saya bakal style dia ke kali 1 ya teman-teman ya. Oke, kita coba ulti. Nah, ultinya single target gini teman-teman. Nge-seal, terus pukul. Tadi dia naik ya, ada buff yang naik. Dia tuh naik defense-nya tadi ya katanya ya. Nah, dia ultinya ke hero yang ada di belakang secara random. Nah, ini flying fan-nya teman-teman. Oh, flying fan-nya sakit ya. Dan bisa bangkitin joint attack juga. Wah, ini musuhnya kuat teman-teman. Tadi saya udah coba main juga gitu ya. Tuh damage dia sakit. Padahal dia ini tanker banget sebenarnya ya. Oke, saya cepetin lagi ya kalau bukan giliran dia. Oke.
Kushinanya di sini nggak keluarin join attack karena timnya kurang cocok sama Kushina ya. Oke, kita ulti. Wah, mati nih Kushinanya ya. Nah, dia hidup lagi nggak nih? Wah, enggak ya. Soalnya dia cakranya di bawah 200. 200 itu setengah ya. Setengah lebih lah. Oke. Kita ulang ya. Atau kita jangan bikin dia ulti kali ya. Jangan dia ulti, kita lihat gimana dia bisa bertahan. Saya malah mencet ulti. Ya sudahlah. Mati gila. Oke, kita nggak pencet ulti ya sekarang ya. Biarin dia mati. Tapi dia tuh cakra recovery-nya lambat teman-teman. Mas nggak nge-heal ya? Kalau feeling saya ini ada bug teman-teman. Nggak mungkin dia dipukul sampai setengah cakranya nggak recover. Padahal tidak ada efek apa-apa yang tentang recovery cakra ya. Terus tiba-tiba segini gitu. Ini aneh banget. Ini ada bug teman-teman. Nah, dia harusnya hidup lagi nih. Nah, dia nggak mati ya. Nah, dia nge-heal lagi tadi sebanyak 20%. Coba kita lihat lagi ya. Ini ada bug teman-teman. Ini harusnya cakranya udah berkurang. Nah, kan ada bug gitu tadi ya. Oke, jadi masih ada bug di gameplaynya. Tadi kan dia nggak mati ya, terus dia nge-heal ya. Darahnya nge-heal sepertiga, tapi dia cakranya nggak berkurang. Harusnya cakranya berkurang sebanyak 200. 200 tuh hampir lebih dari setengah. Gitu. Cobalah ya sekali lagi ya. Kebiasaan game ini sering ngebug. Pas waktu zamannya siapa namanya? Zamannya Pain pun gitu teman-teman. Dia ngebug karena nggak ada titik-titik di atasnya gitu ya. Kalau ini memang nggak ada titik-titiknya di atas, tapi harusnya cakranya jalan nih, gitu kan. Jadi kurang maksimal kita buat review ini. Nah, ini kan nanti nggak mati nih. Nah, dia bakal ngegetok. Wah, gitu ya. Awas teman-teman. Oke lah, mungkin gitu aja teman-teman ya untuk review si apa namanya Kushina karena ada bug, jadi saya jelasinnya kurang maksimal gitu ya. Oke, pokoknya intinya gitu aja teman-teman dari passive skillnya. Nanti teman-teman silahkan digacha aja kalau masuk tim angin ya terutama. Atau Jinchuriki. Karena dia ini OP banget gitu ya untuk sesama Jinchuriki. Saya yakin itu. Jadi jangan ragu ya. Walaupun di sini gameplaynya dia Jinchurikinya tadi cuma satu ya. Tapi sebenarnya dia aslinya OP banget. OP banget. Saya bahkan mau berpikir ganti ke Jinchuriki ya. Sebenarnya bagus juga sih pakai Jinchuriki, tapi sudah terlanjur gacha Nagato kemarin tuh ya. Kalau saya tahu ini keluar, mungkin saya bakal gacha Yugito tadi, Yugito dan Kushina ini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Dan di Kushina ini dia ternyata nggak ngebuff tim Uzumaki ataupun tim ini ya, tim Uzumaki lah intinya. Tim angin pun nggak dibuff sama dia. Dia ngebuffnya adalah tipe Jinchuriki gitu ya. Silahkan kalau teman-teman mau join tim Jinchuriki, worth it buat digacha ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.